Oke, hai guys, ketemu lagi sama gue Yoka. Kali ini kita mau ngomongin tentang pengen jadi programmer, rekomendasi tempat belajar programming online gratis untuk pemula. Oke, sebelumnya kayak mau ngomongin apa sih? Kita mau ngomongin tentang tempat belajar programming atau software engineering online gratis yang bahasa pengantara itu bahasa Inggris. Kenapa pakai bahasa Inggris? Karena gue yakin kalau sebisa mungkin kita perlu belajar programming pakai bahasa Inggris. Karena kedepannya perlu banyak baca dokumentasi dan repositori dalam bahasa Inggris kalau kita jadi programmer, dan juga salah satu website yang paling sering dipakai oleh programmer yaitu Stack Overflow ini. Stack Overflow ini ditulis dalam bahasa Inggris ya, dan diskusinya itu kebanyakan bahasa Inggris. Jadi sebisa mungkin ya menurut gua perlu dari awal pakai bahasa Inggris ya, biar nanti nggak perlu adaptasi lagi sebenarnya. Dan video ini itu dibuat akhir tahun 2022, jadi rekomendasi ini valid buat akhir tahun 2022. Cuman harusnya kalau ngelihat dari perkembangan website ini ya, dalam beberapa tahun terakhir nih, kedepannya nggak akan banyak berubah ya. Maksudnya akan tetap gratis atau sejenisnya ya. Karena emang udah dari lama nih rata-rata websitenya. Yang pertama itu FreeCodeCamp. Alamatnya ada di sini, freecodecamp.org. Dan isinya itu tentang belajar programming dari awal. Topiknya itu ada JavaScript, front-end, data visualization, back-end, algoritma, dan lain-lainnya ya. Yang menariknya dari website ini itu adalah satu, dia lumayan lengkap isinya ya. Termasuk kayak belajar programming dari awal banget itu. Dari HTML, CSS, terus nanti ada front-end-nya, nanti juga kalau nggak salah ada yang pakai Python atau security segala macam ya. Jadi isinya itu lumayan lengkap. Yang kedua, gue kenal beberapa orang yang emang dia udah jadi programmer dan awal belajarnya itu dari sini. Jadi ya lumayan lah, udah terbukti ya. Dan yang gue suka adalah sebenarnya dari dulu kalau gue amatin kontennya itu konsisten nambah terus. Dan dia tuh ada channel YouTube dan blognya juga aktif banget nih. Jadi ini salah satu yang gue rekomendasiin kalau kalian mau belajar programming dari awal dan gratis ya. Yang kedua itu ada W3 School. W3 School ini alamatnya ada di w3schools.com ya. Ini salah satu situs yang keluar di awal pencarian. Kalau misalnya kita lagi nyari tentang web development, biasanya keluar itu ada website ini gitu. Isinya tuh beragam di sini. Tapi cenderung sifatnya itu cuman pengantarnya aja ya. Kalau gua biasanya pakai web ini tuh buat kalau misalnya mau tahu quick reference. Misalnya kayak kita mau ngedit DOM itu kira-kira metodenya apa aja gitu. Atau mau CSS atau yang sejenisnya lah. Cuman buat kayak quick reference dan ingat-ingat aja buat yang udah dipelajarin ya. Jadi bukan untuk tempat belajar yang paling utamanya. Yang ketiga ini ada Mozilla Developer Network. Dia di developer.mozilla.org. Kalau kalian pernah dengar tentang Firefox ya, browser ini dari organisasi yang sama yang buatnya, MDN ini. Konten utama itu tentang teknologi web, isinya yang berhubungan sama browser atau front end, dan buat gambaran atau informasi tambahan, si Mozilla Developer Network ini jadi rujukan utama ya buat teknologi front end atau browser di dunia programming. Jadi kalau misalnya mencari tahu tentang API JavaScript apa, biasanya kita nyarinya di sini nih, yang lumayan lengkap isinya dan akurat ya pastinya. Nah, uniknya seperti yang dibilang tadi nih, sampai kerja pun bakal kepake terus website ini dan gratis. Jadi lumayan ya buat belajar dari sini. Cuman sayangnya dia bentuknya itu lebih mirip sama dokumentasi. Jadi bisa jadi agak berat awal-awal buat belajar di sini gitu. Berbeda sama website lainnya yang emang dibuat untuk pemula ya. Cuman ada juga kok yang isi yang buat pemula gitu. Yang keempat itu dan kelima ya. Itu ada Coursera di coursera.org dan di edX. Dua ini formatnya itu kayak kelas di kampus-kampus kebanyakan. Yang ngajarnya juga banyak yang dosennya ya. Dan menariknya di sini tuh topiknya ini ada macam-macam banget, dari yang dasar sampai yang lanjutan. Contoh misalnya kayak di Coursera ini ada yang belajar HTML, CSS dari dasar atau Python dari dasar gitu ya. Tapi ada juga yang kelas lanjutan kayak mau belajar functional programming pakai Scala dan sejenisnya gitu. Jadi lumayan beragam di sini ya. Di sini tuh bisa belajar gratis, cuman nggak akan dapat sertifikat ya.
Dan yang bayar juga ada, dan dia bisa dapat sertifikat kalau kita pakai yang bayar gitu. Tapi intinya tetap bisa belajar gratis di sini. Yang ngajar ini biasanya akademisi atau praktisi di perusahaan gede, kayak ada dari IBM atau dari yang lain-lainnya lah. Dan isinya yang ada di sini tuh nggak cuma programming aja, tapi juga ada yang lainnya ya. Jadi kalau mau belajar tentang ekonomi, tentang belajar apa juga ada gitu, sebagai bonus dari belajar programming ya. Jadi banyak banget isinya di sini, bisa dicobain aja. Habis itu ada Udacity. Udacity ini dia adalah salah satu tempat yang seinget gua paling awal nyediain belajar programming online. Bentuknya video ya, terutama untuk programming ya di sini. Di sini tuh banyak kelas gratis, yang ngajarnya juga enak-enak ya. Cuman menurut gua kayak UI-nya ini ngebingungin. Dan course yang gratisnya sayangnya itu banyak yang diumpetin ya. Karena kalau misalnya gue cari misalnya nih di sana di websitenya Udacity ini mau nyari pelajaran apa gitu ya. Itu biasanya yang core itu program nano degree. Di mana nano degree ini program berbayarnya Udacity ya. Ya wajar aja sih, namanya juga mau nyari untung ya. Cuman ada kok course-course gratis di sini. Pelajaran programming banyak banget yang gratis di sini dan bisa kita nikmatin tanpa harus bayar sebenarnya. Nah, buat bonus yang terakhir itu ada dari MIT Open Courseware atau MIT OCW. Nah, ini nggak eh, buat pemula banget sebenarnya. Ini tuh ada di levelnya di level universitas ya. Dan di sini kita akan belajar pakai materi yang diajarin di MIT. Nggak cuma programming aja, ada banyak di sini. Materi itu solid banget. Gua dulu belajar di sini tuh tentang algoritma dan data structure ya. Waktu S2 dulu gitu. Nah, em, karena ini dari kelas seperti itu, jadi bentuknya itu kebanyakan ngerekam dosen-dosen yang ngajar di kampus. Ada papan tulisnya, dia ngerekam gitu kan. Dia lagi nulis papan tulis segala macam gitu. Dan yang mungkin agak kurangnya ya, itu nggak semua kelas itu ada videonya. Banyak yang isi itu cuma ringkasan silabusnya atau PR-PR-nya gitu. Cuman kelebihan lainnya adalah di samping yang tadi yang ini ya, agak kurangnya itu dia itu ada channel YouTube-nya. Jadi nggak perlu ke websitenya, tinggal cari aja gitu, MIT OCW di YouTube, misalnya algoritma atau apa ya, itu bakal ada banyak sih harusnya ya. Dan again, di sini nggak cuma tentang programming aja. Jadi kalau kalian senang belajar, kalkulus atau fisika atau apapun lah itu bisa lihat di sini sih. Ini gratis juga. Oke, sebagai penutup, tadi udah gua coba share ya, tempat-tempat buat belajar programming gratis yang bisa kita manfaatin di internet. Dan ini untuk yang dari awal atau bahkan ada yang sampai udah jadi programmer juga bisa dimanfaatin gitu. Paling catatannya itu adalah yang biasanya kurang dari program gratis ini itu di user experience-nya ya. Jarang yang ada sebagus yang berbayar gitu. Dan ya ini menurut gue wajar ya, karena sebenarnya kalau mau tahu ya, bikin website yang bagus itu capek banget gitu. Dan ini kan gratis, jadi ya eh, bisa dimaklumi lah untuk itu gitu. Yang penting menurut gue itu isinya nggak salah ya. Jadi tetap belajarnya tetap akan dapat materi yang bagus gitu. Nah, gimana? Ada rekomendasi tempat belajar programming gratis yang lainnya nggak, yang pakai bahasa Inggris? Kalau ada, bisa tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ada yang lainnya yang butuh juga, itu bisa dipakai juga. Oke, sekian dulu dari gua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga yang tadi gua share tentang belajar programming gratis bermanfaat ya. Dah.